Beshem Ha'af, Ben Firwah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Kita sudah masuk pada filsafat Yahudi atau filosofia Yehudi. The Ancient Hebrew Wisdom, sesi yang ketiga. Dan kita akan bicara banyak mengenai cara pandang bagaimana orang Ibrani itu berpikir. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan hikmatnya. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan filsafatnya. Hashem bechokmah yasat aretz. Seperti yang ditulis dalam Amsal 3 ayat 19 atau Bereshit Rabbah 27 ayat 1. Hari ini kita akan membandingkan antara pemikiran Barat dan Timur. Di seluruh dunia, dahulu dan sekarang, ada dua mazhab dalam pemikiran atau filsafat, yaitu Barat dan Timur. Filsafat Barat dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi, dari pemikiran seorang yang bernama Thales dari Miletus. Baru kemudian ada pemikir-pemikir yang lainnya, misalnya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat Timur, filsafat Yahudi, kita sudah membuktikan bersama dalam dua sesi sebelumnya bahwa filsafat Yahudi sesungguhnya lebih tua, termasuk budaya kuno Timur Jauh, termasuk China, Jepang, Timur Tengah, termasuk India dan Babel, dan Timur Dekat, termasuk Mesir dan juga Israel. Ketika budaya Yunani menyebar, filsafat Barat telah menjadi filsafat yang dominan di seluruh dunia. Nah, seperti apa yang diungkapkan oleh Theophrastus of Eresos, dia adalah murid dari Aristoteles. Dia hidup pada sekitar abad keempat sebelum Masehi, mengatakan bahwa Jews a nation of philosopher. Bangsa Yahudi adalah bangsanya para filsuf. Nah, ilmu olah pikir orang-orang Israel dimulai dari kitab Torah yang ditulis oleh Musa pada 15 abad sebelum Masehi, dan tentu saja ini lebih tua dari Thales dari Miletus tadi. Torah ditulis oleh Moshe Rabbeinu, dan ini menjadi satu awal dari institusi pendidikan di Israel. Seperti yang ditulis oleh Philo. Philo adalah seorang filsuf dari Alexandria, hidup pada sekitar tahun 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Dia mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman, yang artinya keunggulan Musa ini tentu saja melebihi dari keunggulan misalnya Thales dari Miletus tadi atau siapapun. Menurut Philo, Musa adalah yang terbesar sepanjang zaman. Dan kalau Anda membaca banyak buku-buku misalnya seperti yang ditulis dalam A History of the Jew dari Paul Johnson di sini, orang-orang Yahudi menyumbangkan kepada dunia ide-idenya yang paling transformatif, dan para pengajar non-Yahudi layak mempelajari gagasan dan ide-ide Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi kami berhutang gagasan tentang persamaan di depan hukum baik secara agamawi maupun sekular, humanis, kesucian hidup dan martabat pribadi manusia dari kesadaran individu, dan karenanya penebusan pribadi dari hati nurani yang kolektif dan tanggung jawab sosial, pendamaian dari cita-cita abstrak dan cinta sebagai dasar keadilan. Banyak pemikiran-pemikiran Yahudi yang merupakan tatanan moral dari pikiran manusia. Kapan-kapan kita juga akan bicara mengenai hukum yang pertama yang mendasari hukum yang ada di dunia ini, yaitu Sheva Mitzvot Bnei Noah. Jadi 7 hukum Noah ini menjadi dasar dari hukum bagi seluruh dunia, dan itu ada di dalam tulisan Musa. Dan juga misalnya buku-buku Thomas Cahill, William Rees-Mogg di sini menarik sekali. William Rees-Mogg menuliskan demikian: salah satu dari karunia budaya Yahudi kepada Kristen adalah apa yang telah diterima dalam pengajaran mereka. Kitab suci mengajarkan orang non-Yahudi berpikir seperti seorang Yahudi. Ini pemikiran dari William Rees-Mogg, dan ada seorang filsuf yang saya sangat kagumi, yaitu Rabbi Jonathan Sacks, pernah mengutip dari pemikirannya Nietzsche. Dia menulis demikian: perhatikanlah pemikiran para ilmuwan Yahudi, mereka semua memiliki perhatian yang tinggi pada logika, yaitu kekuatan berpikir
seorang anak laki-laki yang berpikir secara sederhana dalam memberikan alasan-alasan mereka. Nah, ini nanti kita akan belajar banyak mengenai bagaimana sih berpikir secara sederhana dan mengkonkretkan segala sesuatu. Nah, ciri khas dari filsafat Ibrani adalah berpikir secara konkret. Kalau Anda banyak belajar mengenai filsafat Yunani, mereka berpikirnya secara abstrak. Nah, kalau Anda mempelajari sastra Ibrani, itu adalah bahasa yang sangat dinamis. Sedangkan kalau Anda belajar mengenai sastra Yunani, bahasanya itu lebih kering, karena mereka berpikir secara abstrak. Nah, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang Ibrani dari perspektif filsafat Timur. Tetapi banyak pembaca saat ini, juga yang di Indonesia ini, menafsirkan tulisan-tulisan ini dengan filsafat Barat. Jadi Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ditulis dalam filsafat Timur, filsafat Ibrani. Tetapi orang-orang Kristen itu menafsirkan tulisan-tulisan para penulis Alkitab ini dengan filsafat Barat. Akibatnya ada banyak yang salah tafsir dan salah menerjemahkan teks. Dan untuk alasan ini penting bagi kita untuk mempelajari filosofi Ibrani kuno untuk lebih memahami teks yang kita baca. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang konkret, artinya menggunakan kata-kata yang mengungkapkan sesuatu yang dapat dilihat, dapat diraba, dapat dicium, dapat dicicipi, atau didengar dengan semua panca indera. Digunakan ketika berbicara, mendengar, menulis, dan membaca bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu seperti seorang ibu sedang menjelaskan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil. Jadi sangat konkret sekali. Misalnya seperti ini. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, karena Alkitab kita itu ditulis dari perspektif filosofis Timur, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak dapat menafsirkan melalui filosofi Barat yang dipakai oleh sebagian orang Kristen di Indonesia pasca reformasi. Misalnya tafsiran-tafsiran dari Martin Luther, Johannes Calvin, Arminius, termasuk gerakan-gerakan Kristen Pentakosta made in Amerika. Nah, mayoritas Kristen di Indonesia itu bule banget, menyerap apa saja yang dari Barat dan menelan teologi made in Barat. Nah, dalam bukunya The Hebrew Genius as Exhibited in the Old Testament, seorang yang bernama George Adam Smith pada tahun 2010 menulis orang Ibrani pada dasarnya adalah orang yang melakukan, merasakan, sehingga bahasa Ibrani bisa dirasakan dengan indera. Walaupun bahasa mereka itu memiliki beberapa istilah abstrak, ide-ide abstrak atau metafisik, namun bahasa Ibrani berasal dari pemikiran khas Timur dan kata-katanya mengungkapkan hal-hal yang konkret atau material yang merujuk kepada gerakan atau tindakan yang menyentuh indera dan emosi. Misalnya seperti ini. Anda perhatikan, mata itu ayin dalam bahasa Ibrani. Pipi santer. Rambut syear, mulut pe, kemudian ada hidung af. Nah, kita belajar bahasa Ibrani sedikit untuk memahami filsafat Yahudi. Jadi di sini Anda tahu di sini ada hidung af. Dan hidung ini nanti adalah sebagai istilah untuk marah, istilah untuk marah. Anda tahu kalau ada orang marah atau lembu sedang atau banteng sedang marah gitu. Atau kita sedang marah. Kalau kita sedang marah, marah yang amat marah sampai murka, itu orangnya itu akan terlihat seperti ngos-ngosan. Gitu kan? Dalam bahasa Ibrani, kata murka itu menggunakan kata hidung. Jadi murka itu menghidung atau murka itu sedang ngos-ngosan dengan hidungnya karena seperti marah, mukanya merah sambil ngos-ngosan. Gitu. Menarik nafas secara dalam. Jadi seperti yang ditulis dalam Keluaran 4 ayat 14. Ini adalah cara berpikir secara filsafat Timur orang Ibrani. Maka bangkitlah murka
Nah, murka itu apa? Af. Maka bangkitlah hidung. Ini terjemahan Ibraninya. Kenapa af ini tidak diterjemahkan hidung? Karena kita melihat konteksnya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa yang berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Vayikar af Adonai. Dan bangkit hidungnya Tuhan. Nah, ini kalau diterjemahkan secara harfiah. Tetapi penerjemah LAI tahu bahwa makna dari af secara kontekstual untuk ayat ini adalah af dalam artian marah atau murka. Jadi berbeda dengan filsafat timur yang bahasanya konkret, filsafat barat menggunakan bahasa yang abstrak untuk mengekspresikan sesuatu. Kata abstrak adalah ungkapan yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat dicium atau dicicipi atau didengar. Contoh pemikiran abstrak dapat ditemukan dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Nah, kata panjang sabar ini adalah satu terjemahan yang berbeda dengan bahasa aslinya. Nah, kata-kata penyayang, kata-kata pengasih dalam bahasa Ibrani sendiri, semuanya adalah kata-kata abstrak dan ide-ide yang tidak dapat dipahami dengan indera. Tetapi, kenapa kita menemukan kata-kata abstrak ini dalam bagian pemikiran konkret Ibrani? Nah, karena narasi di atas adalah kata-kata terjemahan yang berbeda dari bahasa aslinya. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa Inggris pun ini akan menjadi abstrak. Mengenai berlimpah kasih setianya, misalnya seperti itu, atau penyayang, itu kan abstrak. Anda tidak dapat merasakannya dengan indera. Tetapi sebenarnya panjang sabar, kata panjang sabar ini dalam bahasa asli Ibrani adalah kata yang dapat dirasakan secara konkret dengan indera kita. Karena kata panjang sabar, Allah yang panjang sabar, itu disebut dalam bahasa Ibrani dengan El, Erek, Apayim. El itu Allah, Erek itu panjang, Apayim ini hidung-hidungnya. Nah, kata hidung itu ditulis dalam bentuk plural, yang artinya panjangnya hidung Tuhan ini tak terbatas. Nah, berjalanlah Tuhan lewat di depannya. Ya, Fa'avor Adonai al-Panaf Fayikra Adonai Adonai El Rahum Vechanun Erek Apayim. Musa menyebut Tuhan dengan El Rahum Vechanun, Allah yang penyayang dan Allah yang maha pengasih. Ini masih abstrak. Tapi begitu merujuk kepada Erek Apayim, El Erek Apayim, Allah yang panjang hidungnya, dan hidungnya ditulis dalam bentuk plural. Nah, kemudian diteruskan dengan veraf hesed ve'emet. Erek Apayim, panjang hidungnya. Jadi untuk merujuk Allah yang panjang sabar itu dirujuk dengan satu bahasa konkret yang bisa dirasakan dengan indera. Bahwa Tuhan itu nggak akan gampang-gampang murka dengan menghendus-endus hidungnya. Seperti itu, orang kalau marah seperti ngos-ngosan seperti itu. Tetapi Tuhan itu memiliki hidung yang sangat panjang untuk sampai dia itu sampai ngos-ngosan menghidung. Marah. Jadi inilah nama bagi Allah kita, Allah yang berhidung panjang. Ini beda dengan cerita dongeng misalnya Pinocchio. Hidung panjang itu, kenapa kok Pinocchio hidungnya panjang? Setiap kali dia berbohong, dia hidungnya panjang. Tetapi itu nggak masuk akal dalam filsafatnya orang Ibrani, bahwa marah itu berhubungan dengan hendusan hidung. Dan apabila seorang itu tidak marah, dia seperti hidungnya sangat panjang sekali sehingga nggak akan ngos-ngosan oleh karena kemarahan itu. Sehingga nama Tuhan itu juga disebut dengan El Erek Apayim, Allah yang
panjang hidungnya. Kemudian ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Erek Apayim, dia itu memberikan anugerah kepada la'alafim, kepada beribu-ribu orang. Nah, kata 1000 dalam filsafat Ibrani adalah mengacu kepada jumlah orang yang tidak terbatas banyaknya. Nah, kata elef dalam filsafat Ibrani adalah merujuk kepada sesuatu yang tidak terhitung. Nah, tetapi di sini orang-orang yang ribuan ini merujukkan kepada kalau 1000 itu sesuatu yang tidak terhitung, dan di dalam bentuk plural, alafim, elef itu 1000, alafim itu plural dari 1000, yang artinya di sini panjang sabarnya Tuhan itu ditujukan kepada orang-orang yang jumlahnya tidak terhingga. Apabila mereka mau bertobat, Tuhan akan menerima dengan kasih-Nya itu, karena Dia adalah El Rahum Vechanun, Allah yang penyayang dan pengasih. Nah, tidak banyak orang yang tahu dari mana kata panjang sabar ini diterjemahkan dalam bahasa aslinya, yaitu frasa Ibrani Erek Apayim, dia yang memiliki hidung yang panjang. Nah, makna Allah berhidung panjang ini dikenakan sebagai salah satu dari sifat Allah. Allah yang berhidung panjang ini diterjemahkan oleh penerjemah bahasa Indonesia secara kontekstual dengan Allah yang panjang sabar. Kenapa ini merupakan satu sifat Allah? Sebenarnya ini adalah sangat sederhana. Jika Anda melihat orang yang sedang marah, ya, dia akan mengekspresikan dengusan hidungnya itu oleh karena gelora hatinya yang sedang marah itu. Jadi kalau arah hidungnya panjang berarti dia adalah Allah yang slow to anger. Nah, kata Erek Apayim di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan slow to anger. Ini juga walaupun bahasa Inggris untuk King James, terjemahan King James itu adalah terjemahan yang harfiah, tetapi khusus untuk Erek Apayim ini juga diterjemahkan dengan kontekstual, yaitu slow to anger, karena nggak mungkin menerjemahkan Tuhan berhidung panjang secara harfiah, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, yang justru itu merujuk kepada kepanjang sabaran Tuhan yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa, seperti yang disebut dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7 tadi. Nah, bagaimana ketika Tuhan itu menyatakan suatu perdamaian bagi manusia? Allah pernah marah, Allah pernah marah. Dan sebenarnya marahnya itu sudah dia tahan sejak lama sampai selama 120 tahun sebagai suatu masa tenggat bagi manusia untuk bertobat. Tapi ternyata manusia itu nggak bertobat. Maka Tuhan tetap melampiaskan murkanya dalam suatu banjir besar pada zaman Nuh. Nah, setelah banjir besar itu terjadi dan ada 8 orang yang diselamatkan di bahtera itu, Tuhan menetapkan suatu perjanjian, yaitu suatu covenant, yang dimana Tuhan sangat melipat gandakan kemurahannya itu bagi makhluk ciptaannya yang selamat dari bencana air bah. Nah, perjanjian ini diungkapkan dengan cara yang amat konkret. Jadi Alkitab kita menyebutkan sifat-sifat Allah maupun tindakannya itu dapat dilihat oleh mata, dapat dirasakan oleh kulit kita, dan betul-betul kita dapat melihat itu sebagai sesuatu yang konkret. Dan bahasa Alkitab kita itu adalah bahasa yang sangat konkret. Misalnya seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 11 sampai 17 nanti. Saya bacakan, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup dan yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu.
turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku, keshet. Nah, kata busur, keshet. Anda tahu kata keshet di sini. Kata keshet itu artinya busur, bow, ya, busur. Maksudnya busur panah. Busurku, busur panahku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi Anda bisa membayangkan Tuhan memberikan firman-Nya sesuai pemikiran orang Semit kala itu, orang Ibrani kala itu. Jadi seperti yang diilhamkan kepada Musa, Tuhan di sini memberikan suatu perjanjian kepada Nuh, dan dari Nuh, dari ketiga putra Nuh, ada dipilih satu putranya yaitu Sem. Dari Sem Tuhan memilih Abraham. Dari Abraham Tuhan memilih Ishak. Dari Ishak Tuhan memilih Yakub. Dari Yakub menurunkan bangsa-bangsa Israel. Yang artinya di sini memang Tuhan memilih sebuah bangsa, yaitu bangsa Semit, keturunan dari Sem, keturunan dari Nuh itu, dari rumpun Sem. Dan di sini Anda melihat bagaimana cara berpikirnya orang Semitik, dan Tuhan juga menyatakan firman-Nya sesuai pemahaman orang Semit itu. Tuhan mengatakan demikian, aku akan menaruh busur panahku, bow, ya, rainbow. Karena ini adalah tanda setelah hujan, makanya namanya rainbow. Tetapi bow ini sebenarnya dalam Alkitab itu merujuk kepada suatu senjata perang, yaitu apa? Busur panah. Ini seolah-olah sebagai suatu pernyataan kepada manusia di bumi yang waktu itu tinggal 8 orang. Tuhan menyatakan kepada Nuh demikian, aku sudah nggak marah-marah lagi, aku sudah tidak murka lagi. Senjataku sekarang aku gantungkan di awan. Supaya itu menjadi suatu perjanjian antara aku dan bumi. Aku tidak marah lagi. Aku menaruh senjata perangku ini, yaitu busur panahku ini, aku gantungkan di awan. Jadi Anda bisa berpikir di sini bahwa Tuhan menyatakan firman-Nya itu sesuai kemampuan berpikir orang kala itu, bahwa busur panah adalah salah satu dari senjata perang. Dan Tuhan menyatakan, aku sudah nggak mau marah lagi, aku nggak berperang lagi. Aku tidak membinasakan manusia lagi, tetapi biarlah bumi ini dipenuhi mulai dari yang 8 orang, yaitu jumlah dari keluarga Nuh. Nuh dan istrinya dan ketiga putranya dan istri mereka masing-masing. Dan seperti yang ditulis dalam 2 Samuel 22 ayat 35, betul-betul menyatakan bahwa keshet, yaitu bow atau busur panah, adalah salah satu dari alat perang. Jadi busur adalah satu alat perang yang biasa digunakan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Mesir atau orang-orang zaman kuno, termasuk orang Assyria, Media Persia, dan kata panah ini adalah keshet atau bow. Jadi dalam bahasa Ibrani nggak ada kata pelangi sebenarnya. Adanya cuman bow, busur. Busur apa? Busur panah. Yang sebenarnya itu adalah suatu perwujudan dari intention Allah bahwa Tuhan tidak akan menyatakan kemarahannya lagi atau membinasakan manusia dengan suatu banjir yang besar. Nah, kemudian ayat ke-14. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur keshet itu tampak di awan. Jadi betul-betul pemikiran orang timur adalah pemikiran yang konkret. Dan apalagi kalau Anda belajar mengenai sastra Ibrani, bahasa yang paling mirip dengan bahasa Ibrani, sebenarnya bahasa apa? Sebenarnya chemical language, dari bahasa kimia, itu adalah bahasa yang paling mirip dengan bahasa Ibrani. Misalnya kalau Anda memahami tentang kode mengenai H2O, ya, bahasa kimia, H2O, Anda langsung berpikir apa? Air. O2, Anda langsung berpikir apa? Udara. NaCl, garam.
kemudian CO2, karbon dioksida, dan lain-lain. Jadi Anda langsung tahu, oh kalau H2O itu air. Demikian pula dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu mirip sekali dengan chemical language. Karena kalau Anda lihat di sini, bahasa Ibrani yang sekarang itu menggunakan aksara klasik, Hebrew klasik seperti ini. Ada Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Nah, sebelumnya ada Paleo Hebrew yang bentuknya itu piktogram. Misalnya Aleph itu kepala kerbau yang merujuk kepada kata aluf. Aluf itu kepala dari kerbau memang. Dan kemudian Anda misalnya ada Beit. Beit itu rumah. Dan kemudian Dalet itu pintu. Dan kemudian ada Yad. Yad itu tangan. Untuk Vav di sini. Jadi pada zaman dahulu aksara Ibrani itu piktogram. Dan kemudian ada suatu perubahan, misalnya di sini ada Hebrew klasik, bentuk penulisan ini adalah bentuk penulisan setelah pembuangan dari Babel. Sebelumnya itu ada Paleo Hebrew. Paleo Hebrew berganti-ganti pula beberapa kali sampai kepada bentuk tulisan yang klasik ini. Jadi sebenarnya bahasa Ibrani itu menggunakan piktogram. Dan sebenarnya kalau kita memahami misalnya Aleph ini adalah aluf, kepala kerbau yang merujuk kepada sang kepala, sang mula-mula, dan Aleph di sini aksaranya itu bernilai 1 dan kata Aleph di sini, aksara Aleph ini merujuk kepada simbol dari Elohim. Karena kata Elohim, Aleph, yang huruf awalnya itu, maka huruf Aleph itu adalah simbol bagi Elohim. Nah, mari kita membuktikan apakah bahasa Ibrani adalah bahasa yang mirip dengan chemical language. Misalnya di sini ada nama Adam. Nah, ini Adam. Ada Aleph, Dalet, Mem. Nah, Aleph, nah ini Aleph ya. Aleph ini adalah simbol dari Elohim. Nah, kemudian ada Dam. Dam ini artinya apa? Artinya darah. Jadi Adam adalah makhluk berdarah yang memiliki image dari Allah. Nah, Anda lihat di sini, ternyata Adam ini seperti H2O tadi, ya, seperti bahasa chemistry, bahwa Anda bisa melihat dari gugusan aksaranya, dan itulah yang menjadi nama Adam yang artinya adalah manusia. Bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk berdarah yang memiliki image dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang mirip dengan bahasa chemical. Jadi kalau Anda melihat ini, ya, bahasa Ibrani itu tidak hanya berpikir mengenai kata-kata, tidak hanya berpikir mengenai kalimat, tetapi filsafat Ibrani itu sekaligus bicara mengenai gugusan dari huruf-huruf. Nama Adam memiliki dasar filosofis. Dasar filosofisnya apa? Makhluk yang berdarah yang memiliki image dari Allah. Ya, Adam, manusia, Aleph itu unsur Elohim, Dam itu darah, dan kemudian ada yang menarik juga. Nama Adam itu berhubungan dengan Adama. Adama itu artinya tanah. Nah, Adam adalah makhluk hidup yang dibentuk oleh Tuhan dari tanah. Nah, jadi inilah dasar pemikirannya orang Ibrani yang mengkonkretkan setiap istilah-istilah yang ada di dalam istilah-istilah Ibrani. Karena Adam, manusia berdarah yang memiliki image dari Allah, maka Adam adalah mandataris Allah di bumi. Jadi bahasa Ibrani sangat konkret sekali. Nah, sekarang kita coba bicara mengenai bahasa Ibrani yang lain tentang kasih. Dan kasih itu adalah atribut dari Allah, seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Meskipun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa aslinya itu dalam bahasa Yunani, tetapi sang penulisnya itu adalah seorang Yahudi yang berpikir secara konkret dalam filsafat orang Yahudi. Dan Rasul Yohanes menyatakan demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu adalah atribut Allah. Kasih adalah
undang-undang kerajaan surga seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 bahwa hukum kasih hanya dua saja. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi manusia dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah kedua hukum yang menjadi hukum terbesar yang menjadi saripati dari hukum Torah. Nah, ada dasar filosofi kasih dalam filsafatnya orang Ibrani. Kata kasih, bahasa Ibraninya adalah ahava. Dalam setiap kata-kata Ibrani itu selalu memiliki akar kata. Nah, akar kata dari ahava itu adalah alef, he, bet. Jadi kata ahava yang artinya love ini, akar katanya terdiri dari 3 huruf. Ada alef, ada he, ada bet. Nah, apa dasar filsafat dari kata ahav di sini? Karena filsafat Yahudi tidak hanya berpikir mengenai kata-kata, tidak hanya berpikir mengenai kalimat. Kalau misalnya filsuf Yunani itu berpikir secara kata-kata, berpikir secara kalimat. Tetapi tidak berpikir secara gugusan-gugusan huruf. Nah, orang Ibrani berpikir secara gugusan-gugusan huruf yang ada di dalam kata-kata itu. Maka kata-katanya pun sangat konkret. Nah, apa makna ahav? Ada alef, he, bet di sini. Ya, alef, he, bet sebagai sores atau akar kata dari ahava tadi. Ya, jadi alef ini adalah unsur dari Allah. Bahwa hubungan kasih menurut filsafat Yahudi itu harus melibatkan Allah, harus melibatkan Elohim karena ada aksara alef di situ. Nah, seperti di sini alef, aluf, dan ini simbol dari Allah kita. Nah, kemudian alef itu bernilai 1. Nah, Anda lihat di sini alef bernilai 1, bet bernilai 2. Nah, ya. Jadi ahav ada alef, he, bet. Alef 1, he itu heavy, artinya membawa atau mempunyai. Ya, Anda tahu kata have dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata bahasa Ibrani yaitu heavy, have. Yang 1 memberikan kepada yang kedua. Nah, jadi kata Ibrani sangat konkret sekali dari gugusan-gugusan hurufnya. Alef, he, bet. Orang yang pertama memberikan sesuatu kepada orang yang kedua. Seorang yang satu memberikan orang yang kedua. Kasih itu memang selalu berhubungan erat dengan aktivitas memberi. Kasih itu adalah fungsi atau produk dari seorang yang memberi kepada yang lain. Semakin Anda sering mengasihi, semakin Anda lebih dalam mengasihi, semakin banyak Anda memberi. Nah, ini adalah dasar filosofi dari aksara ahav atau mengasihi. Alef, have kepada bet. Alef 1, heavy kepada orang kedua. Menarik kan cara berpikirnya orang Ibrani? Nah, kata ahava, kalau dinilai gematriannya itu akan sama dengan kata 1, yaitu echad. Gematriannya nilainya berapa? Nilainya 13. Jadi angka 13 menurut orang Ibrani bukan angka sial, tetapi angka kasih. Angka kasih yang menyatukan. Misalnya alef nilainya 1, he nilainya 5, bet nilainya 2, he nilainya 5. Totalnya ada 13 di sini. Kemudian echad, kata echad yang artinya 1, alef nilainya 1, het nilainya 8, dalet nilainya 4, nilainya sama-sama 13. Ini adalah ilmu gematria Ibrani, yaitu ilmu angka. Nah, karena keduanya itu bernilai gematria yang sama, maka kasih itu selalu mempersatukan. Kasih itu tidak menceraikan. Nah, jadi ada juga yang bermakna demikian. Misalnya, Aleph hebet, when two become one. Nah, ya. Jadi ini adalah cara berpikirnya orang Yahudi. Mengapa ahava itu terhubung dengan echad secara gematria? Sebab kasih adalah ketika engkau menjadi aku. Itu menjadi satu kesatuan.
ketika kita mengasihi seseorang, dia menjadi bagian dari kita. Keduanya menjadi bagian yang satu yang tidak terpisahkan. Wah, luar biasa kan? Jadi mungkin ini Anda nggak pernah dapat sebagai orang Kristen, karena orang Kristen di Indonesia memang jarang sekali yang mendalami bagaimana para penulis Alkitab ini berpikir. Nah, kita banyak membaca Alkitab kita dalam bahasa Inggris yang sesungguhnya itu sudah ada banyak sekali lost in translation di dalamnya. Itulah kenapa kalau Anda memiliki waktu, marilah kita membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ya, tentu saja ini bukan suatu keharusan, tetapi apabila Anda membacanya dalam bahasa asli Ibrani, Anda akan langsung tahu setiap kata itu memiliki simbol-simbol yang tak terkatakan apabila sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. When two become one. When one becomes the other. Anda akan memiliki kehidupan yang utuh. Karena ahava dan echad memiliki nilai gematria yang sama. Jadi kasih itu selalu melibatkan Allah karena ada alef di situ. Yod he vav he adalah nama Tuhan dan bentuk konstruknya adalah yah di sini. Yod he vav he. Ish ya, ish itu artinya suami, isya artinya istri. Jadi hubungan antara suami dan istri itu harus melibatkan Tuhan. Kalau nggak melibatkan Tuhan nanti jadi panas kehidupannya ya. Misalnya ish di sini. Ish itu memiliki unsur Tuhan, unsur nama Tuhan yaitu apa? Diyotnya di sini ya. Ish. Nah, kalau unsur Tuhannya itu dihilangkan dari seorang laki-laki, maka ia akan menjadi ash. Ash itu apa? Ash itu api. Nah, demikian juga isya. Isya itu memiliki unsur nama Tuhan di mananya? Di huruf H-nya, ya, yah di sini. Nah, apabila unsur Tuhan itu dihilangkan dari seorang perempuan, maka dia akan menjadi api. Jadi, hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga apabila menghilangkan Allah, ya di sini, maka rumah tangga itu akan seperti api panas, sering berantem. Nah, ini juga bagaimana orang Ibrani memaknakan hubungan suami istri yang melibatkan Tuhan. Jadi, aksara-aksara dalam bahasa Ibrani itu sangat konkret sekali, bisa dipahami. Nah, kalau Anda sudah memiliki buku saya, yaitu Parashat Noah, dalam bab ke-37 ada bahasan mengenai kemungkinan asal dari rumpun bangsa China. Dan di situ saya juga membahas mengenai beberapa aksara-aksara dari China ini, aksara-aksara Mandarin ini yang mirip dengan pemikirannya orang Semit atau pemikirannya orang Yahudi. Misalnya di sini ada kata Chin, yaitu terlarang atau dilarang. Nah, di situ ada dua pohon. Dua pohonnya itu apa? Kalau misalnya kita hubungkan dengan kitab Kejadian, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Dan kemudian di situ ada peringatan. Dan ini, kata ini, ya, piktogram ini mirip dengan apa yang ditulis dalam Alkitab kita dalam Kejadian 2 ayat 17. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya darinya. Tetapi yang di tengah-tengah itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya darinya. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kata ini adalah peringatan, Kejadian 2 ayat 17. Bukan kebetulan, nah ini ada banyak buku-buku mengenai hubungan antara piktogramnya orang Chinese, bahasa Mandarin, dengan apa yang ditulis dalam kitab Kejadian, ternyata ada nyambung-nyambungnya gitu loh. Jadi kalau Anda sudah memiliki buku saya, ada bahasan mengenai piktogramnya orang Chinese yang agak mirip dengan pemikirannya orang Ibrani. Misalnya ada kata ren di sini ya. Kata ren itu artinya sabar. Nah, kata sabar itu terdiri dari beberapa gugusan huruf radikal. Misalnya yang pertama ada pie itu artinya bergerak, yang artinya hidup. Hidup. Kemudian ada kata tau itu pisau. Dan kemudian ada kata sing itu hati.
Jadi orang yang sabar itu, dia pengen marah tapi nggak mau marah. Nah, artinya dia sabar. Jadi dia itu seperti menjalani kehidupan dia di sini dengan mengiris-iris hatinya sendiri. Nah, maka itu artinya sabar. Nah, ini adalah cara berpikirnya orang Chinese kuno yang terbentuk pada piktogramnya orang-orang Chinese ya. Misalnya di sini ada kata I, love, I di sini. Kata I di sini bernilai filsafat yang sangat tinggi. Di sini ada radikal, ada Chao di sini, artinya rumput atau tumbuhan, kemudian ada mien, itu rumah, kemudian ada sing itu hati, kemudian di sini ada yo, pengyo itu teman. Nah, jadi di rumah ini ada teman hidup, karena di sini ada Chao, di sebuah rumah yang memiliki hati satu sama lain. Maka itu artinya apa? Cinta. Ya, jadi cara berpikirnya orang Chinese itu begini. Jadi hidup di dalam satu rumah, memiliki hati, dan itu adalah cinta. Kalau orang Ibrani tadi berpikir apa? Aleph, heavy, bed. Orang pertama memberikan kepada orang kedua. Jadi semakin mengasihi, semakin memberi. Nah, itu pemikirannya orang Semit. Nah, pemikiran orang Chinese beda lagi. Cinta itu kalau orang itu hidup bersama di dalam suatu rumah. Nah, jadi tresno jalaran soko kulino. Jadi nggak usah pakai pacar-pacaran orang zaman dulu. Udah langsung dipacangin aja kawin gitu. Kalau sudah serumah, pasti cinta itu akan tumbuh. Ada Chao, ada Mien, ada Sing, ada Yo di sini. Nah, kalau ini adalah bentuk penulisan yang modern. Nah, bentuk tradisionalnya semacam ini lebih bernilai filosofis. Kalau Anda ingin tahu, nama Chinese saya Chiang Ai Li. Nah, ada kata Ai di sini, Li-nya itu Li Jasmine, Chiang-nya itu Chiang surname untuk sungai. Ya. Jadi dalam aksara Mandarin pun ada dasar filsafatnya. Ini menunjukkan bahwa filsafat Timur berpikir secara konkret, bukan abstrak. Nah, kalau orang Yunani berpikir secara abstrak, orang Timur berpikir secara konkret. Itu bedanya. Misalnya ada kata tomorrow, mingtian, ya, mingtian. Nah, ini pun juga ada dasar filsafatnya yang amat tinggi. Qian itu langit. Kalau menuju besok, lihat langit deh. Langit yang sudah menjalani matahari siang dan sudah menjalani Yue itu bulan. Nah, kalau sudah menjalani siang dan malam, ya ada matahari dan Yue malam, ya bulan, itu namanya besok. Nah, jadi kata tomorrow dalam bahasa Mandarin itu mingtian, sudah menjalani matahari dan bulan di langit. Nah, itu besok. Jadi sangat konkret sekali pemikirannya orang-orang Semit atau orang-orang Timur ini. Termasuk juga misalnya dalam melihat mata angin dalam perspektif Ibrani kuno. Bagi orang Ibrani, karena kompas itu tidak ditemukan oleh orang Ibrani, tetapi justru ditemukan oleh orang Chinese. Jadi bagaimana orang Ibrani itu melihat arah mata angin? Tentu saja awalnya di mana? Awalnya dari Kedem. Mula dari segala sesuatu. Di mana? Ketika matahari itu terbit. Jadi matahari terbit itu arah matahari disebut oleh mereka sebagai Kedem. Kemudian ada Yam. Yam itu barat. Barat itu kanan. Kenapa kok menurut orang Ibrani barat itu kanan? Nah, ini ada ceritanya juga, ada dasar historisnya. Kenapa orang Ibrani menyebut barat itu sebagai kanan? Nah, ini menarik sekali. Karena orang Ibrani itu berpikir sangat konkret. Kedem itu arah dari mana matahari itu muncul, itu timur, dan sebelah baratnya itu apa? Sebelah baratnya itu adalah kanan. Dan menarik sekali, Kejadian 13 ayat 14 sampai 15 ini adalah satu janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Yang dimana apa yang dilihat Abraham, misalnya di sini, di tempat engkau berdiri,
ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Nah, terjemahan ini nggak sama dengan bahasa Ibraninya. Karena bahasa Indonesianya menyebut apa? Timur, barat, utara, selatan. Bahasa Ibraninya menulisnya dengan Safona, arah utara itu milikmu Abraham. Venekbah, selatan itu milikmu Abraham. Nah, kemudian Nekmah baru disebut Nekmah. Timur itu juga milikmu. Fayamah, barat itu milikmu, sebelah kananmu itu milikmu juga. Jadi di sini Tuhan menyebutkan tanah yang dijanjikan kepada keturunan Abraham, utara, selatan, timur, dan barat itu akan diberikan kepada cucu-cucu dari Abraham nanti, yang mana nanti pada zamannya Daud itu baru tanah itu diberikan. Nah, secara konkret karena Daud pada zaman pemerintahannya itu dia mengalahkan orang Yebus dan merebut kota Yerusalem, dan Yerusalem menjadi ibu kota dari kerajaan Israel. Nah, dan yang menarik, ini simpan dulu ya, bahwa yang menarik di sini Tuhan menyatakan utara lebih dahulu. Ini menarik. Dan nanti kita kaitkan dengan arah kompas. Kenapa kok Tuhan menyebutkan utara lebih dahulu dan justru kompas itu tidak ditemukan oleh orang Ibrani, tetapi ditemukan oleh orang Chinese. Sekarang penunjuk arah orientasi kuno Ibrani itu menunjukkan bahwa Kedem sebagai timur, kemudian kanannya itu Yamah. Kenapa kok kanan itu, sebelah kanan itu adalah Yamah? Nah, sebelah kanan. Kalau kiri itu timur, berarti kanan itu barat kan? Kalau kiri itu timur, berarti kanan itu barat. Nah, sepanjang perjalanan Abraham dari Haran ke tanah perjanjian, ya Anda bisa membayangkan di sini dia berjalan ke selatan, dari utara ke selatan. Nah, sepanjang perjalanannya Abraham di sini menemukan bahwa sebelah kanan adalah laut, Yama, arah barat. Jadi kata barat oleh orang Semit itu disebut dengan kanan. Kenapa kanan? Karena kanan itu ada laut. Nah, jadi kanan itu laut. Kanannya siapa? Kanannya Abraham selalu ada laut. Dari perjalanan dari Haran ke tanah perjanjian. Nah, di situ pada perjalanannya ya selalu Abraham itu di sebelah kanan dia selalu ada laut. Itulah kenapa dalam bahasa Ibrani barat itu sama dengan laut. Dan timur itu sama dengan arah dari matahari itu muncul. Nah, jadi disitulah orang Ibrani itu berpikir, nah kenapa kok barat sama dengan laut? Kompas magnetik kuno baru ditemukan oleh bangsa Tiongkok, dan ini bukan ditemukan oleh bangsa Barat, juga tidak ditemukan oleh bangsa Israel. Kompas dalam bahasa Ibrani itu matspen. Nah, kenapa kok matspen? Karena ada kata sade, fe, dan nun di sini, ini safon. Ya, safon itu artinya utara. Jadi menurut orang Ibrani, ya, kompas itu adalah suatu arah yang selalu merujuk ke utara. Nah, Anda lihat di sini, janji Tuhan kepada Abraham itu merujuk kepada arah utara lebih dahulu, yaitu Kejadian 13 ayat 14. Tampaknya di sini penyebutan utara lebih dahulu itu bukan suatu kebetulan, Kejadian 13 ayat 14. Karena kompas yang ditemukan oleh orang timur, yaitu orang Chinese, itu merujuk selalu kepada arah utara. Sehingga dalam bahasa Ibrani untuk kompas artinya matspen, yaitu suatu arah yang selalu merujuk ke utara. Nah, kompas itu ditemukan oleh bangsa Tiongkok pada tahun 205 sebelum Masehi. Nah, siapa yang menemukan? Yang menemukan adalah bangsa Tiongkok. Dan kemudian pada abad ke-15, kompas ini kemudian dimodifikasi oleh bangsa Eropa sehingga mereka menjelajah seluruh bumi ini termasuk menemukan benua Amerika. Jadi kompasnya orang timur itu sangat konkret sekali, dan bagaimana orang Ibrani merujuk kepada arah mata angin, semuanya itu merujuk kepada
apa yang bisa dilihat oleh mata. Kenapa utara disebut dengan Savon? Karena kalau Anda sedang berada di tanah suci di Israel, arah utara bagi Israel, bagi wilayah saat itu, utara itu adalah bagian yang paling gelap menurut orang Israel. Jadi kata Savon itu juga bermakna kode rahasia. Nah, Yusuf, karena Yusuf itu adalah orang yang banyak menafsirkan mimpi dan menguraikan kode-kode, maka dia disebut dengan Safnat Paneah. Safnat itu kode atau rahasia, Paneah itu pembuka. Jadi Yusuf ini adalah seorang pembuka rahasia. Jadi itulah yang berhubungan dengan kata utara. Dan itu merujuk kepada arah kompas. Jadi bagaimana orang Ibrani merujuk kepada hati nurani? Hati nurani dalam bahasa Ibrani itu adalah Yetzer Hatov, dorongan berbuat baik. Nah, ada satu waktu di circle ini, mungkin berapa bulan yang lalu ya, Romo Magnis mengajarkan kepada kita mengenai hati nurani. Nah, hati nurani dalam bahasa Ibrani, Yetzer Hatov. Nah, dalam bahasa Ibrani modern itu matspun. Kenapa matspun? Karena kompas dalam bahasa Ibrani itu matspen. Kemudian orang Ibrani itu mengkonkretkan. Jadi hati nurani itu apa sih? Kayaknya kok abstrak banget sih hati nurani itu. Kemudian mereka mengkonkretkan pemikiran itu. Jadi conscience itu kayaknya abstrak banget sih. Dalam pemikiran orang Ibrani yang suka mengkonkretkan segala sesuatu, maka kemudian hati nurani itu diibaratkan seolah-olah kompas bagi jiwa. Apabila jiwamu itu tersesat, atau kita terlalu menjadi jahat atau marah yang segitunya, ya, marah yang keterlaluan, itu artinya orang sedang membuang hati nurani. Dia sedang membuang kompas jiwanya. Jadi dalam bahasa Ibrani untuk hati nurani ada Yetzer Hatov dan Matspen, yang dimana Matspen ini diartikan sebagai kompas bagi jiwa. Nah, hati nurani adalah suatu reserve yang diberikan Tuhan untuk manusia, suatu dorongan berbuat baik. Walaupun orang itu beragama apa saja, sejahat-jahatnya manusia, masing-masing manusia itu memiliki Yetzer Hatov atau hati nurani. Seperti yang ditulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi berlaku adil, mencintai kesetiaan, rendah hati adalah bagian dari apa yang kita punyai di dalam hati nurani kita masing-masing. Baik orang itu Kristen maupun bukan Kristen, baik itu orang yang ateis maupun orang bertuhan, masing-masing orang itu diberikan oleh Tuhan suatu reserve, dorongan berbuat baik, yaitu Yetzer Hatov, bisa berlaku adil. Ya, orang nggak beragama bisa loh berlaku adil karena dia memiliki hati nurani. Orang bukan Kristen bisa sangat setia, bahkan lebih setia. Karena dia punya apa? Dia punya Yetzer Hatov, dia punya matspun, dia punya kompas di jiwanya. Dan bahkan orang-orang yang nggak beragama juga bisa saja lebih rendah hati daripada orang-orang yang belajar tentang agama. Kenapa? Karena masing-masing orang memiliki hati nurani. Dan hati nurani adalah kompas bagi jiwa. Nah, tampaknya saya sudah bicara 1 jam. Kita boleh bertanya jawab, dan apabila kita ada hal-hal yang lain, kita bisa masuk ke diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Rita yang sudah memaparkan dengan luar biasa ya, sehingga kami, setidaknya saya, mendapatkan insight baru, informasi yang baru. Dan saya lihat di sini banyak sahabat yang sudah nggak sabar untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Mas Dimas. Pertanyaannya sebetulnya udah saya kirim di chatroom, tapi gini, di dalam Kejadian 6 ayat 6 itu kan disebutkan bahwa maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilikukan hatinya. Ayat ini menurut penilaian saya pribadi seolah-olah bahwa Tuhan setelah menciptakan manusia
dia nggak tahu bahwa manusia itu akan melawan perintahnya. Nah, ini menurut pandangan Ibu dari filsafat Ibrani, sebetulnya bahasa aslinya seperti apa? Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, kata menyesal di situ sebenarnya bukan seperti dalam bahasa Indonesia menyesal, atau kayaknya salah deh gua gitu. Nah, kata menyesal di sini itu lebih dalam artian grief atau bersedih, nakham. Nah, kata nakham itu dalam bahasa Ibrani lebih bermakna dia perlu penghiburan. Saya bacakan ayatnya saja. Maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Vayinachem Adonai ki asa et ha-adam. Jadi vayinachem. Dan Tuhan itu merasa bersedih, perlu penghiburan. Kenapa kok dia perlu penghiburan? Karena dia melihat apa yang dia ciptakan, yaitu pada manusia itu di bumi ini, Fayid Asef Elibo, itu sangat menyakitkan hatinya. Jadi di sini dengan bahasa konkret seperti Musa itu bercerita bahwa Tuhan itu seperti seorang ibu yang melihat anaknya itu nakalnya luar biasa. Sehingga sang ibu ini oleh karena kesedihannya itu perlu dihiburkan, grief. Nah, dalam bahasa Inggris King James itu kata menyesal itu diterjemahkan dengan repented, repent. Saya lebih suka di terjemahannya NIV yang menerjemahkan kata nakham ini dengan kata grief, sedih, pilu, dan dia pilu hatinya karena dia melihat apa yang dia ciptakan itu, yaitu pada manusia itu jahatnya luar biasa. Jadi di sini bukan seperti Tuhan itu bersalah gitu. Misalnya seperti kayak Jokowi. Jokowi mendengar ada gempa bumi di Sigi, di daerah mana itu? Sulawesi ya, di daerah Sulawesi ada gempa bumi yang dahsyat sekali saat itu. Kemudian Jokowi mengatakan ada berita menyatakan Presiden Jokowi menyesalkan adanya gempa bumi di Sigi misalnya. Nah, ini tentu saja bukan kesalahan Jokowi kan, tetapi di sini merujuk kepada kesedihan Jokowi terhadap bencana itu. Misalnya ada tabrakan beruntun, maka Gubernur Jawa Timur menyesalkan kejadian itu. Nah, Gubernur menyesalkan kejadian tabrakan beruntun di tol Malang misalnya. Nah, ini tentu saja bukan kesalahan gubernur, tetapi gubernur menyesalkan atau bersedih atas peristiwa itu. Jadi demikian, Pak Christian ya, Pak John. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, semoga menjawab Pak John Christian. Kita sangat terjawab, Mas. Oke, baik. Kita ke Bapak dan Sormin ya. Silakan saja langsung mengajukan pertanyaan dengan singkat dan jelas. Pertanyaan saya mungkin nggak ada hubungannya dengan yang bahas Ibu, cuman masih dalam konteks filsafat Ibrani, Bu. Yang saya mau tanya dalam kitab Ayub itu setelah Tuhan memuji Ayub tentang dia soleh dan jujur, lalu dia izinkan iblis untuk menguji dia. Pertanyaan saya, kok untuk menguji Ayub itu soleh, kenapa Tuhan seperti bersifat otoriter gitu, Bu? Apa gimana ya, Bu, cara berpikirnya? Coba Ibu, siapa tahu saya berpikirnya yang salah, Bu. Terima kasih. Oke, jadi itu adalah pembicaraan dalam suatu sidang ilahi antara Tuhan dengan anak-anak Allah, yang dimana anak-anak Allah ini merujuk kepada para malaikat, dan datang pula di situ iblis, ya. Nah, iblis di situ dalam Ayub pasal 1 ayat 6 kalau nggak salah ya. Coba saya cari dulu. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang pula iblis. Nah, kok bisa sih iblis itu ada di dalam suatu sidang ilahi? Ya, bagaimanapun iblis itu adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, ya nongollah dia, gitu kan?
Nah, tapi apakah ini satu-satunya penafsiran? Enggak juga. Nah, dalam sidang ilahi itu, anak-anak Allah, yaitu Bene Ha Elohim, yaitu para malaikat itu, datang pula Satan. Nah, kata Satan dalam bahasa Ibrani itu bisa bermakna setan, bisa, tetapi juga bisa bermakna adversary. Nah, adversary itu seperti jaksa. Nah, jadi mungkin juga ini bisa kita tafsirkan bahwa kata Satan di situ bukan dalam artian Satan malaikat yang memberontak, tetapi adversary, yang dimana dalam suatu sidang itu ada pembela, ada juga jaksa, ya. Dan jaksa ini tentu saja bukan bermakna antagonis, enggak. Justru dalam suatu sidang itu harus ada pembela dan jaksa, yang dimana dari pembuktian kedua belah pihak itu akan diputuskan suatu keputusan yang adil. Nah, di dalam suatu sidang ilahi di situ yang Tuhan mengundang para malaikat termasuk Satan, ya, yang bisa bermakna iblis, bisa juga bermakna adversary atau jaksa, yaitu yang sedang menuntut. Nah, Tuhan di situ itu merujuk kepada kesalehan dari Ayub. Ayub ini adalah seorang yang amat saleh. Salehnya luar biasa, nggak ada orang yang kayak Ayub deh. Ibadahnya bagus, orangnya baik, orangnya itu pemurah, dan dia mencintai anak-anaknya. Nah, kemudian Tuhan ini dalam suatu sidang itu bicara kepada adversary itu, ya, kepada jaksa itu. Ya, Anda boleh mengartikan ini iblis, boleh. Anda bisa mengartikan ini jaksa yang memang difungsikan untuk sebagai penyeimbang dari suatu sidang ilahi. Ya. Tuhan bicara kepada iblis atau kepada adversary itu. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun seperti dia. Sedemikian saleh, jujur, dan takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku tanpa alasan. Nah, ini Tuhan itu bicara kepada si iblis ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan baca dulu mengenai iblis yang sedang berjalan-jalan. Dari mana kamu iblis? Gitu. Tuhan tanya kepada iblis. Terus iblisnya bilang, aku sedang berjalan-jalan. Terus Tuhan tanya, kamu lihat hambaku Ayub enggak? Gitu. Terus iblisnya bilang, iya aku lihat. Gitu. Terus gimana menurut kamu? Ya iya sih, dia saleh, dia cinta sama kamu Tuhan. Orang dia itu hidupnya penuh berkat, anaknya cantik, yang perempuan cantik, yang laki ganteng, semuanya bagus, dan dia kaya raya. Coba kalau kekayaannya itu diambil dari dia, dia pasti nggak akan setia lagi kepadamu. Gitu. Karena engkau memberikan berkat yang hinam, berkat yang cuma-cuma pada dia. Engkau ngasih berkat yang terlalu banyak sama dia, maka dia tentu saja jadi orang baik. Dia nggak perlu nyuri karena dia kaya. Dia nggak perlu merampok orang karena dia sudah punya segala sesuatu. Coba kalau segala sesuatunya itu diambil. Terus kemudian Tuhan bicara sama adversary itu. Oke, kalau gitu. Kamu ambil apa yang kamu lakukan, apa yang kamu anggap baik. Tapi nyawanya harus engkau lalukan karena itu bukan ranahmu iblis, kata begitu. Nah, kemudian saat itu pula Ayub dia kehilangan hartanya. Dia kehilangan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tapi pun si Ayub ini ternyata masih setia. Nah, kemudian diadakan sidang ilahi yang kedua. Terus ditanya lagi, waktu itu ada banyak para malaikat, yaitu anak-anak Allah, Bene Ha Elohim, datang pula iblis. Iblisnya ditanya lagi, hei iblis, ngapain kamu? Habis jalan-jalan Tuhan. Kamu ngelihat hambaku Ayub? Iya sih. Nah, gimana dia? Nah, aku sudah membiarkan engkau menyentuh dia, yang engkau mengambil dia. Anaknya mati, hartanya sudah hilang. Tapi dia masih setia kok sama aku, kata Tuhan begitu. Terus si iblisnya bilang apa dalam Ayub pasal 2 itu?
Iblisnya bilang, kulit ganti kulit. Nah, yang artinya Ayub di situ dia tidak hanya kehilangan harta yang kasat mata, yaitu possession, rumah, anak-anak, dan semuanya. Dia sekarang terserang penyakit. Nah, ketika dia terserang penyakit, apakah si Ayub ini adalah tetap setia atau akan mengutuki Tuhan? Nah, ternyata si Ayub ini tetap setia. Nah, dan ini menjadi suatu bukti dari Tuhan kepada iblis, tuh dia tetap setia kok. Jadi tidak harus diberikan berkat yang luar biasa orang itu bisa setia, tetapi Ayub tetap setia walaupun dia terjangkit sakit penyakit oleh karena apa yang dilakukan iblis itu. Tetapi Tuhan tetap menjaga nyawanya supaya dia tidak mati. Dan atas kesetiaannya itu, kemudian Ayub mendapatkan berkat yang berlipat-lipat kali lebih banyak dari apa yang dia punyai sebelumnya. Nah, sebenarnya di sini ini justru menunjukkan Tuhan yang bisa menerima sanggahan dari orang lain. Kenapa orang itu setia? Iya sih dia kaya. Iya sih dia keluarganya baik. Coba kalau keluarganya nggak baik, dia pasti nggak setia. Tetapi tuduhan dari iblis ini ternyata tidak betul. Dan itu bisa dibuktikan dari kehidupan Ayub. Bahwa ternyata ada orang-orang yang setia seperti Ayub. Itu Pak. Baik. Terima kasih Ibu Rita atas jawabannya. Kita langsung ke Pak Barkah. Pak Silakan Barkah, Pak. silakan. Baik, selamat malam Bu Rita. Selamat malam. Saya tergelitik dengan angan-angan saya sendiri sebenarnya. Menurut Ya. saya mungkin ya, menurut pikiran saya, apa filsafat Ibrani itu bukan, kalau orang Jawa bilang ilmu otak-atik gatuk gitu. Karena kalau saya bayangkan, kan Musa memang menulis Taurat, menulis kitab Kejadian, tapi dia bukan pelaku sejarah itu. Dia berarti menulis atas ilham Roh Kudus, menuliskan cerita-cerita tentang penciptaan, tapi yang dia tidak alami. Jadi dia menulis tanpa berpikir bahwa huruf-huruf ini juga akan ada artinya. Jadi menurut saya mungkin Tuhan berbicara pada Musa, sudah tulis saja, enggak usah berpikir. Kemudian kalau sekarang huruf-huruf itu di otak-atik gatuk, akhirnya gatuk ya mungkin karena seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Ya. Kalau Anda belajar ilmu gematria, memang sepertinya otak-atik gatuk, sepertinya, tapi gatuk gitu, gatuk selalu gatuk gitu kan. Nah, kenapa di Alkitab itu suka menggunakan kata tiga untuk kekudusan Tuhan? Seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya 9 ayat 5. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Nah, kenapa angka 3 ini? Karena menurut filsafat Ibrani, angka 3 itu merujuk kepada kekudusan Tuhan, karena Tuhan itu extremely kudus. Tuhan itu bukan cuma kudus, tetapi Tuhan itu adalah extremely kudus. Jadi kekudusan Tuhan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata manusia kecuali menyebutnya 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kemudian bagaimana juga dengan angka 7? Angka 7 ini juga diucapkan oleh Tuhan ketika Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Kain ketika dia setelah selesai membunuh adiknya itu. Kemudian Kain itu dihukum oleh Tuhan, diusir dari tanah yang dia berada, kemudian dia menjadi pengembara, dan tanah yang dia kerjakan itu tidak dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kemudian Kain itu mengeluh, aku sudah dikutuk mengerjakan tanah yang sudah dikutuk ini. Dan pasti nanti kalau ada orang bertemu aku, dia akan membunuh aku. Tapi Tuhan berkata demikian, barang siapa yang membunuh kamu, dia akan dibalaskan 7 kali lipat. Yang artinya di sini, angka 7 adalah angka kesempatan bagi Kain untuk bertobat. Yang artinya angka 7 itu adalah angka pertobatan. Dan nanti angka 7 ini juga dipakai dalam perjanjian baru, yang dimana
angka pengampunan itu tidak hanya 7 kali menurut Petrus. Tuhan mengembangkannya 70 kali 7. Kenapa 70 kali 7? Karena di dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian pasal 6, di situ Lamek putranya Kain itu mengembangkan pengampunan bagi bapaknya 7 kali menjadi 70 kali 7. Dan ini dipakai oleh Yesus di Perjanjian Baru, bagaimana orang Kristen itu harus mengampuni saudaranya apabila dia bersalah kepadanya. Nah, di sini ada yang namanya otak-atik gatuk, sepertinya. Tetapi inilah Alkitab itu banyak sekali menggunakan simbol-simbol angka-angka maupun huruf-huruf. Misalnya kata elef. Nah, kata elef itu artinya 1000. 1000 itu artinya tidak terhingga menurut filsafat Ibrani, 1000. Jadi kalau Salomo punya istri 1000, itu bukannya 1000 angka harfiah, tetapi Salomo memiliki istri yang tidak terhingga. Nah, kerajaan 1000 tahun. Nah, itu banyak ditafsirkan oleh orang Kristen sebagai 1000 tahun harfiah. Padahal kalau 1000 tahun menurut mindsetnya Rasul Yohanes yang adalah seorang Yahudi, angka 1000 itu adalah merujuk kepada angka yang tidak terhingga. Karena Yesus sebagai penguasa alam semesta ini, dia menjadi raja pada masa yang tidak terhingga. 1000 tahun damai. Nah, di situ. Jadi angka 1000 itu merujuk kepada suatu angka yang tidak terhingga. Nah, kata 1000 dalam bahasa Ibrani itu elef. Nah, angka pertama dalam aksara Ibrani itu alef. Nah, alef itu nilainya itu 1. Aksara alef itu merujuk kepada lambang dari Elohim. Elohim bernilai 1 karena dia adalah yang esa, awal dari segala sesuatu, mula dari segala sesuatu. Nah, kenapa alef? Nah, alef, kemudian lamet dan fe. Alef, lamet dan fe itu bisa juga menjadi alef, elef, alef, elef, elef 1000, alef 1. Nah, dalam pemikiran Yahudi, 1000 perkara di alam semesta, elef, itu asalnya dari 1 alef. Siapa alef? Elohim. Jadi ini seperti otak-atik gatuk kan? Sepertinya. Tetapi demikianlah Tuhan itu berbicara kepada Musa dalam filsafat yang begitu konkret, yang Musa memang menulisnya dalam ilham Roh Kudus. Musa menulis sejarah manusia jauh atau ribuan tahun sebelum dia ada, dan itu ditulis dalam ilham Roh Kudus, dan Tuhan mengkomunikasikan semuanya ini dalam filsafat yang konkret kepada Musa. Dan filsafat yang konkret oleh Musa ini ditulis dalam huruf-huruf Ibrani yang memiliki nilai-nilai filsafatnya sendiri, dan itu kalau kita membaca kitab Torah, karena kitab Torah tidak hanya bicara mengenai kata, tetapi bicara mengenai huruf juga. Nah, setiap huruf ini oleh orang Ibrani itu dihitung. Maka seorang ahli Taurat itu adalah seorang penghitung, orang yang memahami ilmu gematrianya orang Ibrani ini. Jadi, kalau misalnya teman Muslim itu banyak yang berbangga bahwa mereka dapat menghafalkan Al-Quran, kalau orang Ibrani lebih lagi, mereka bukan hanya hafal mengenai Torah, tetapi mereka itu sampai menghitung pada setiap huruf-hurufnya. Itulah sebabnya seorang ahli Taurat itu disebut dengan sofrim. Kata sofrim itu berasal dari kata safar, ya, menghitung. Jadi kalau Tuhan Yesus itu sedang bercakap-cakap dengan ahli Taurat dengan sofrim, jadi Tuhan Yesus itu kalau diterjemahkan secara harfiah, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para ahli matematika. Seperti itu. Jadi sepertinya otak-atik gatuk. Tetapi sesungguhnya Alkitab kita memiliki banyak kaya akan nilai-nilai dari huruf yang masing-masing huruf Ibraninya itu memiliki nilai-nilai filsafat tersendiri. Nah, kapan-kapan ya, kalau saya di kelas lain sih, saya pernah bicara mengenai Kejadian 1 ayat 1, bahwa dari 1 ayat ini, yang kita teliti dari setiap hurufnya. Nah, untuk bicara 1 ayat ini, saya perlu 2 jam untuk menjelaskan
gugusan dari setiap ayat yang ditulis oleh Musa. Itulah sebabnya Philo, ya, karena dia sangat mengagumi tulisan dari Musa ini, ditulis 15 abad sebelum Masehi, jauh lebih tua daripada Thales, seorang filsuf pertama Yunani. Karena setiap tulisannya itu mengandung filsafat, maka tidak ada filsuf yang lebih besar daripada Musa menurut Philo dari Alexandria. Itu Bapak. Baik, Baik, semoga baik, menjawab Pak Barkah. Saya ada 3 pertanyaan. Saya sebutkan dulu topiknya, 1 kosakata, 2 tentang filsafat, 3 tentang belajar bahasa Ibrani. 1 kosakata, Bu ya. Ibu sering menyebut kata alef. Alef. Ya, kalau tadi otak-atik gadok ya saya orang Jawa, saya sering menemui nama alif. Alif. Tapi itu diambil dari bahasa Arab. Biasanya apa itu anak pertama itu ya, anak pertama diberi nama alif, diambil dari huruf Arab pertama alif. Tadi Bu Rita Wahyu menjelaskan kata alef dalam bahasa Ibrani itu mirip kepala kerbau gitu. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, alif itu kok seperti garis dari atas ke bawah ya. Kebetulan saya memiliki ini ya, apa mana berita, memiliki apa daftar huruf Arab. Baik di akhir, awal maupun tengah atau terpisah. Kata alif itu ya atas ke bawah, cuma bentuk lain garis ke kanan gitu. Oke. Nah ini kalau dilihat dari bunyi itu hampir sama ya, alef dan alif. Tapi bentuk hurufnya kok jauh berbeda, padahal itu masih satu rumpun. Mohon penjelasannya itu. Ya, ada perbedaan huruf-huruf ya, termasuk huruf Ibrani Paleo sangat berbeda sekali ya. Kalau Paleo zamannya Musa itu kepala kerbau, kemudian ada huruf Ibrani zamannya Asmonean, huruf Ibrani yang ada di gulungan Laut Mati itu beda lagi. Baru kemudian ada huruf Ibrani klasik. Nah, huruf Ibrani klasik ini terpengaruh dengan huruf Aramaik, yaitu karena ada pengaruh dari budaya Babel yang dibawa ke Tanah Suci. Dan huruf Aram itu juga mirip dengan bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang sister language. Nah, tentu saja bahasa Ibrani dan bahasa Aram ini mendahului dari bahasa Arab ya. Dan bahasa Arab itu karena dia sister language, jadi alif bataknya itu hampir mirip dengan bahasa Ibrani dan membacanya itu dari kanan ke kiri. Nah, alif 1, alifu, nah ada nama Alifur Rahman gitu kan. Alifur Rahman itu yang artinya 1000 rahmat. Jadi elef, alef, aluf. Nah, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab itu sama, hampir mirip artinya. Cara pengucapannya pun hampir mirip karena memang mereka sister language. Profesor Agus. Salah satu argumentasi bahwa filsafat itu membantu dalam mendalami Alkitab ada apa itu frase dengan akal budimu. Seperti yang Ibu kutip tadi mengenai kasihlah sesama manusia tadi. Baik di Matius maupun Lukas. Kasihlah sesama manusia dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan akal budimu, dan dengan apa itu? Dengan apa itu hati, jiwa, kekuatanmu dan akal budimu gitu ya. Jadi itu biasanya salah satu alasan itu ya, atau argumentasi bahwa filsafat itu membantu mendalami Alkitab itu karena ada rumusan dengan akal budimu. Ya. Itu di Perjanjian Baru itu di Matius dan Lukas hanya ada perbedaan. Kalau di Matius itu pembicaraannya dengan orang Farisi, dengan di Lukas pembicaraan dengan ahli Taurat. Nah, bahasa Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani, itu saja bersinggungan dengan filsafat Yunani. Ada rumusan akal budimu itu juga. Dan yang menjadi pertanyaan saya, ayat ini kalau diparalelkan dengan Perjanjian Lama itu berkaitan dengan ulangan gitu ya. Ulangan bab 6 ayat 5 saya bacakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Justru malah tidak ada dengan akal budimu gitu di Ulangan. Jadi lebih filsafati perjanjian baru yang dekat dengan bahasa Yunani kalau dibanding dengan Ulangan yang bahasa Ibrani, tapi tidak dengan akal budimu. Mohon penjelasannya. Oke. Sebenarnya perjanjian baru walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi penulisnya itu tetap orang Ibrani. Dan sastra perjanjian baru itu tidak masuk dalam sastra Helenistik, tetapi sastra Judeo-Greek. Jadi suatu sastra yang berbeda dari tulisan-tulisan Aristoteles, tulisan-tulisan dari Plato atau yang lain. Karena yang ditulis oleh para rasul ini, karena rasul-rasul ini adalah orang Yahudi, tetapi mereka menuliskan dalam bahasa Yunani, tetapi menurut pemahamannya orang Ibrani. Nah, makanya namanya sastra Judeo-Greek. Seperti saya orang Jawa, saya kalau nulis dalam bahasa Inggris, tulisan saya jadi tulisan pemikiran Jawa, Inggris Jawa. Saya bicara juga bahasa Inggris Jawa gitu. Nah, seperti juga di dalam perjanjian baru, walaupun ditulis dalam perjanjian baru, ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi tidak menggunakan pemahaman akal budinya orang Yunani, walaupun kadang-kadang Rasul Paulus itu juga mengutip pemikiran Stoa di dalam tulisannya. Tetapi secara umum perjanjian baru adalah sastra Judeo-Greek, yang di situ akal budi, ya hokma itu juga hokmanya orang Yahudi, Pak Prof. Agus. Ya. Pertanyaan saya kembali ke Ulangan, itu justru tidak ada frase dengan akal budi, ya, dengan hatimu, dengan jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu gitu. Oke, saya akan cari, pasti itu ada, tapi saya mungkin untuk waktu yang singkat ini, kayaknya saya harus perlu waktu untuk mencari satu kata yang bicara mengenai akal budi. Tetapi kalau Anda membaca dalam kitab-kitab Mazmur, ada banyak sekali kata-kata yang menggunakan kata akal budi. Misalnya pujian-pujian yang menggunakan akal budi. Misalnya dalam Mazmur 45 ayat 1 ada nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran di situ bahasa Ibraninya itu maskil. Nyanyian tentang syakal. Nyanyian tentang akal budi. Nah, akal budi itu banyak sekali dalam sastra-sastra Ibrani, terutama dalam kitab Mazmur misalnya, Pak. Nah, misalnya dalam 1 Samuel, ketika Daud itu bertindak melakukan kebijaksanaan. Nah, di situ ada juga diambil kata akal budi yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan bijaksana. Tetapi di situ akal budi itu selalu ada. Bukan baru ada di Perjanjian Baru. Karena di dalam sastra Perjanjian Lama ada banyak sekali dipakai kata maskil akal budi yang tidak selalu diterjemahkan dengan akal budi, tetapi bisa diterjemahkan dengan kebijaksanaan dan yang lain-lain. Dan kata maskil ini, kata maskil itu berasal dari kata syakal, ya, kata syakal. Nah, kata syakal ini kemudian dijadikan nomina menjadi haskala, ya, haskala. Nah, kata haskala itu memiliki definite artikel H. Nah, kalau definite artikelnya itu dibuang, haskala hanya dibuang menjadi syakala. Jadi kata sekolah itu awalnya itu dari Alkitab kita, haskala, syakala, maskil. Nah, dari kata maskil timbul kata skill. Dari kata skala tadi dalam bahasa Yunani ada kata skoli atau sekolah. Nah, skoli atau sekolah itu asalnya dari bahasa Ibrani. Di sini menunjukkan ini bulan lalu saya bahas bahwa menunjukkan bahwa institusi pendidikan justru awalnya dari institusi yang didirikan oleh Musa ini, karena kata skole Yunani atau sekolah Yunani berasal dari kata Ibrani haskala itu tadi, Prof. Agus. Baik, semoga menjawab Prof. Agus.
Kita ke Pak Pendeta Andares Pariakan. Silakan Pak Pariakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dimas. Suara Silakan. saya kedengaran? Jelas Pak. Jelas Pak. Selamat malam Ibu Rita. Malam. Saya diberikan berkat yang cukup baik sekali malam ini sebab Ibu menjelaskan mengenai filsafat. Kita lihat di sini bahwa kalau filsafat timur itu lebih konkret. Konkret ya. Filsafat barat itu lebih abstrak. Nah, kalau berbicara konkret dan abstrak, tentu ada perbedaan penafsiran. Nah, menurut Ibu bagaimana ini? Penafsiran yang dilakukan misalnya Lai yang lebih cenderung kepada liberal. Nah, apakah kita mau bagaimana ini? Apa mengikuti liberal yang orientasinya ke barat atau ke timur? Menurut pemahaman Ibu itu satu. Ya. Lalu yang kedua kita tahu bahwa ada jeda waktu setelah Nuh melihat pelangi. Nah, menurut Ibu, pelangi yang digambarkan di situ bahwa tidak akan lagi terjadi pembinasaan manusia dengan air bah. Lalu bagaimana dengan hubungan di perjanjian baru bahwa nanti Tuhan Yesus akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun? Bagaimana menurut penafsiran konkret dan filsafat barat ini lebih cenderung ada bahwa Tuhan Yesus akan datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Nah, LAI kalau kita melihat jenis terjemahannya LAI itu adalah jenis terjemahan yang kontekstual, yang dinamik, dan bukan terjemahan harfiah. Tetapi saya tidak menyalahkan cara penerjemahannya orang LAI yang memang kebanyakan juga banyak lulusan-lulusan dari barat juga, tapi ada banyak juga terjemahan dari LAI yang sangat bagus sekali. Misalnya bagaimana LAI menerjemahkan kitab Deuteronomi itu dengan ulangan. Nah, kalau kata Deuteronomi itu kan second law. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu aneh loh Pak, diterjemahkan dengan ulangan. Ini justru mencakup isi dari kitab ulangan itu. Karena kitab ulangan itu mengulang-ulang segala apa yang pernah ditulis oleh Musa sebelumnya. Maka kitab kelima itu disebut dengan kitab ulangan. Nah, di sini LAI justru menerjemahkan kitab ulangan dengan sangat baik sekali. Nah, lalu bagaimana dengan terjemahan kontekstual gayanya LAI? Buat saya itu nggak salah. Karena bagaimanapun sebagai seorang penerjemah atau tim penerjemah, dia harus menimbang bahwa penerjemahannya ini bisa dibaca oleh anak SD sampai profesor. Nah, dibaca oleh anak SD-nya tahu. Dibaca oleh orang biasanya juga mengerti. Dibaca oleh profesor juga bisa mengerti. Nah, ini adalah penerjemahan standar. Dan itu adalah saya melihat masih penerjemahan yang sangat baik sekali. Karena itulah seorang penerjemah itu harus menimbang bahwa hasil terjemahan dia itu bisa secara menyeluruh dibaca oleh banyak orang. Bagi orang-orang tertentu yang memiliki waktu dan memiliki kemampuan berbahasa, mengerti Alkitab bahasa asli misalnya, itu punya cara yang lain. Nah, cara yang lain dalam membaca Alkitab ini yang sedang saya perkenalkan untuk mahasiswa-mahasiswa teologi di Indonesia itu untuk membaca ayat secara pesyat. Nah, buku saya itu selalu kajian eksegesis pesyat, membaca Alkitab jujur lurus apa adanya. Setelah membaca Alkitab secara harfiah, baru di situ ditafsirkan. Nah, penafsirannya dengan cara apa? Nah, setelah pembacaan secara harfiah, kemudian penafsiran secara remesh. Nah, remesh itu menimbang nilai-nilai lambang-lambang dari ayat-ayat itu. Baru kemudian deras. Deras itu membandingkan antara satu ayat dengan yang lain, juga melihat konteks dari ayat itu. Baru kemudian shot.
Sod itu pengilhaman Roh Kudus, bahwa ayat yang tidak bisa kita mengerti itu dapat kita mengerti oleh karena pencerahan Roh Kudus. Nah, cara semacam ini itu untuk orang-orang tertentu yang sedang saya perkenalkan, terutama bagi orang-orang yang mendalami ilmu teologi termasuk sastra bahasa asli Alkitab. Tapi mengenai nilai dari penerjemahan LAI itu saya sudah mengapresiasinya, Pak Andreas. Baik. Ya, nah mengenai hubungan bahwa Tuhan itu tidak akan membinasakan manusia dan Tuhan itu memberikan busurnya, pelanginya pada perjanjian lama. Bagaimana dengan nanti pada kesudahan zaman yang dimana Tuhan itu menginjakkan kakinya di bumi dan nanti itu bumi dan segala isinya itu akan selesai. Ini tentu saja keadaan yang berbeda dengan yang terjadi pada perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian baru, kedatangan Tuhan itu adalah menjemput bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dan tentu saja ini jumlahnya akan sangat banyak sekali. Tidak seperti pada zaman dahulu, hanya 8 orang yang diselamatkan. Dan ketika orang-orang itu tidak ikut dalam pengangkatan nanti, itu karena pilihan mereka sendiri, karena mereka tidak mau mengimani Allah yang inkarnasi itu saja. Dan saya rasa ini keadaannya, konteksnya tentu saja berbeda. Tuhan hanya memparalelkan bahwa kedatangannya itu seperti banjir besar, tapi dalam konteks waktunya itu yang tidak diketahui. Nah, pada banjir besar pada zamannya Nuh itu dulu, itu juga tidak dikatakan kapan akan adanya banjir. Nah, pada kesudahannya nanti Tuhan pun tidak mengatakan kapan aku akan datang. Yang penting kamu bersiap-siaplah. Dari konteks itu Tuhan Yesus memparalelkan antara banjir Nuh dengan kedatangannya Dia sendiri. Itu Pak Andreas. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ke Bung Saud Purba ya. Silakan Bung Saud Purba. Masih bersama kami di sini. Ya. Oke, Shalom Ibu Rita. Pertanyaan saya sederhana. Saya ingin bertanya kepada Ibu Rita berkaitan soal bagaimana orang Ibrani dalam konteks pola pikir orang Ibrani itu memahami iman mereka kepada Allah gitu. Karena kalau kita melihat atau memahami iman dalam konteks sekarang ini kan banyak sekali perdebatan apakah perbuatan terlebih dahulu atau pengetahuan terlebih dahulu, pengalaman terlebih dahulu atau pengetahuan atau apa gitu kan, sehingga akhirnya sering menjadi crash dari berbagai denominasi gereja. Nah, saya ingin kembali ke pemahaman orang Yahudi, termasuk pemahaman para murid itu seperti apa. Saya pikir itu Ibu Rita pertanyaan saya berkaitan dengan pendekatan atau filosofi orang Yahudi tentang iman. Terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu Rita. Baik, saya masih ingat. Bagaimana orang Ibrani itu memahami tentang iman mereka. Nah, iman mereka itu dibangun dari Shema, yaitu yang ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi iman mereka itu dibangun dari mendengar. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik dari Alkitab kita Perjanjian Lama. Di Alkitab kita Perjanjian Lama itu enggak pernah ada satu kata pun menulis kata taat. Kira-kira kenapa? Kok enggak ada satu kata pun menulis tentang taat? Karena di Alkitab Perjanjian Lama itu selalu ditekankan oleh Tuhan, engkau dengarlah aku. Maka syahadatnya orang Yahudi itu pun mendengar, dengar Israel. Kalau engkau mendengar bahwa hanya ada satu-satunya Allah kita dan Allah kita itu Esa,
Dan dari pendengaran itu akan timbul respon. Nah, dari respon timbul responsibility. Dan itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Nuh, yang dimana dia selalu mendengar ketika Tuhan itu memerintahkan kepadanya. Dan ketika Tuhan memerintahkan, dia melakukannya. Dan ketika dia melakukannya, dia melakukan suatu responsibility. Nah, bangunan iman orang Israel itu selalu dibangun dari mendengar. Dari mendengar itu timbul kata respon. Dari kata respon timbul responsibility. Maka di dalam perjanjian lama ada sesuatu yang aneh bahwa taat atau obey itu nggak pernah ada di dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Ya, kalaupun ada, itu terjemahannya dari kata mendengar tadi. Nah, mendengar dan melakukan. Nah, misalnya ada kata obey dalam perjanjian lama dalam bahasa Inggris. Nah, itu pasti diterjemahkan dari kata shma atau kata syama tadi. Nah, itulah orang Ibrani itu membangun imannya dari mendengar itu, Bapak. Baik, semoga menjawab Bung Saud Purba. Kita akan segera ke dua penanya terakhir, yaitu Ibu Shiana Ong dan juga Pendeta Semi Tuan. Mohon maaf bagi para sahabat yang belum bisa menyampaikan pertanyaan karena keterbatasan waktu. Silakan Ibu Shiana. Bu Shiana, silakan. Selamat malam, Bu. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena saya mendapat banyak hal ya dari apa yang Ibu bahas selama ini. Saya selalu mengikuti di YouTube ya. Terima kasih. Ini saya ingin bertanya nih. Ini pertanyaan ini benar-benar mengganggu saya sebenarnya. Maaf kalau agak di luar dari konteks yang dibahas pada hari ini. Tentang Yohanes pasal 17 ayat 12 ya. Kata-kata Tuhan Yesus, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, itu dia. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, itu, Bu. Namamu yang kau berikan kepadaku itu loh, Bu. Maksudnya, kalau kita apa namanya, sepintas gitu ya, tanpa mendalami lebih dalam gitu. Kita pikir nama Bapa itu sama dengan nama Yesus gitu loh. Jadi namanya itu Yesus itu gitu loh, Pak Bu, maksudnya. Oke. Apakah pemikiran ini mungkin sangat dangkal ya? Kira-kira bagaimana ya penjelasannya, Bu itu? Ya. Mungkin nanti Ibu bisa membuka YouTube saya yang berjudul Sang Nama atau bicara mengenai nama Tuhan. Karena nama dalam mindsetnya orang Ibrani itu tidak hanya bermakna nama atau panggilan. Nama itu juga bermakna pribadi itu sendiri. Nah, nama yang kau berikan kepadaku itu artinya juga keberadaan Bapa itu ada di dalam Yesus. Jadi bukan hanya namanya saja. Nah, kalaupun itu diartikan sebagai nama, itu juga bisa karena nama Yesus itu Yehoshua. Yeho itu dari kata Yod-He-Vav-He, kemudian Shua itu Yasha dalam binyan Hif'il. Jadi Tuhan yang menyelamatkan. Namamu ada di dalamku untuk melakukan penyelamatan. Itu juga bisa diartikan seperti itu, Ibu Shiana. Ya, ya. Makasih, Bu. Makasih. Baik, kita langsung ke Pendeta Semi Tuan. Silakan, Pak Semi. Pak Semi, silakan. Di-unmute lebih dulu, Pak. Ya. Selamat malam. Malam. Pak Semi. Selamat berjumpa lagi, Bu Rita. Terima kasih untuk penjelasannya luar biasa tentang kasih tadi, menggugah hati. Jadi aku yang satu beri kepada yang lain yang kedua, engkau menjadi aku. Itu luar biasa. Terima kasih, Bu. Dan ada dua pertanyaan. Yang tadi ada pertanyaan yang pertama tadi sudah disinggung oleh
Pak Saud kalau tidak salah mengenai akal budi. Apakah ketika Yesus menjelaskan tentang kasih dengan segenap akal budi itu juga termasuk dalam cara Tuhan Yesus, di mana Taurat juga punya 70 wajah, pernah Ibu bahas itu, atau Yesus sendiri membangun pagar sekeliling, menerangkan itu, tapi dengan pagarnya, apakah begitu? Itu Ibu juga pernah jelaskan itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengenai Allah itu panjang sabar, itu punya hidungnya panjang. Tapi di beberapa ayat, salah satunya Mazmur pasal 7 ayat 12, di sana juga disebut bahwa Allah itu adil tapi dan murka setiap saat. Kalau tidak salah dalam bahasa Ibraninya Elohim, Sofet, Sadik, WL, Soem, Vekaliom, jadi pakai Zoem. Nah, apa filosofi mengenai Allah yang murka setiap saat itu? Padahal dia juga hidungnya panjang, tapi ini juga murkanya. Boleh tahu ayatnya di mana, Pak? Mazmur 7 ayat 12. Mazmur 7 ayat 12, saya baca dulu ya. Ya, saya itu 2 pertanyaan itu saja. Saya baca ayatnya dulu. Mazmur 7 ayat 12. Ayat 11. Mazmur 7 ayat 11. Oke. Kalau di bahasa Inggrisnya itu ayat 11, di LAI ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Oke. Markus 7 ayat 12. Kata angry-nya ditulis dalam Saam. Nah, kata Saam. Nah, tentu saja ini harus lihat ini ya, konteks dari ayat itu. Nah, tentu saja kenapa kalau arah itu bisa angry setiap hari, bukan setiap saat di sini ya, artinya every day. Jadi bukan setiap saat. Jadi kol yom, setiap saat. Kenapa Tuhan itu bisa marah? Tentu saja ini ada konteksnya. Misalnya dalam bencananya Nuh, banjir besar itu. Murkanya Tuhan itu terjadi setiap hari selama 365 hari. Nah, itu bisa diartikan dalam konteks ini, Pak. Jadi tidak selalu Tuhan kadang-kadang panjang sabar, tapi kadang-kadang Tuhan itu meluapkan murkanya itu setiap hari, bukan setiap saat. Jadi ada saat-saat yang dimana Tuhan itu melampiaskan murkanya. Itu Pak Semi. Ini yang pertanyaan terakhir yang saya jawab. Terus yang pertanyaan pertama tadi apa? Yang mengenai akal budi tadi. Akal budi. Apakah itu building fences around the Torah, siak la Torah. Nah, itu bisa saja ya. Kita harus melihat ketika Tuhan itu merangkum ke 613 atau seluruh hukum Taurat itu menjadi 2 saja. Kemudian di situ Tuhan menambahkan kata akal budi di situ. Sebagai seorang rabi, Tuhan Yesus boleh memberikan suatu tatanan baru karena dia seorang rabi. Karena seorang rabi itu memiliki suatu kuasa untuk membuat suatu hukum baru atau tatanan baru yang dimana hukum Taurat yang banyak sekali ini kemudian dia rangkum menjadi 2 dan di situ dia menambahkan ada kata akal budi. Bisa disebut sebagai siak la Torah
Pak Semi, bisa. Terima kasih, Bu. Baik, masih banyak sahabat yang ingin bertanya sebenarnya, tetapi karena waktu pula lah yang membatasi kita, jadi saya mohon maaf karena sahabat sekalian yang ingin bertanya harus tertunda pertanyaannya, mungkin bisa kita keep sampai nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa besok hari Rabu tanggal 2 dan hari Kamis tanggal 3 Maret kita akan ada kelas mengenal filsafat eksistensialisme Albert Camus dan juga Jean Paul Sartre. Silakan mendaftar ya para sahabat. Kita akan belajar dan bercakap-cakap bersama Romo Setyowibowo SJ, dia adalah dosen filsafat di STF Triarkara. Jadi silakan segera mendaftar dan besok kita akan bersama-sama lagi di Sirkus Indonesia. Mbak Rita, mungkin ada satu closing statement yang bisa diberikan kepada kami semua sebelum kita mengakhiri kelas ini. Ya, saya pikir yang kita pelajari tentang filsafat Ibrani yang ketiga ini lebih ringan daripada dua bahasan yang sebelumnya, karena kita lebih banyak bicara mengenai filsafat yang konkret, bagaimana orang Ibrani itu berpikir dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, dirasakan oleh kulitnya, dan dapat dia lihat dengan nyata pemikiran-pemikiran itu. Dan apa yang kita bahas malam ini kiranya memberikan satu wawasan baru buat kita semua mengenai perbedaan bagaimana filsafat Barat dan Timur. Yang keduanya adalah baik bagi kita untuk pelajari. Yang hari ini kita belajar mengenai filsafat Timur yang konkret, dan besok bersama Romo Setyo kita akan bicara mengenai bisa berdiskusi banyak mengenai filsafat Barat yang beliau tekuni. Itu Mas Dimas, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rita yang sudah menemani kami dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Nanti ini mungkin ada yang request filsafat Ibrani sesi yang keempat ini ya, karena kalau bicara begitu filsafat dalam ya. Ibrani nggak akan ada habisnya, bisa sampai Ya. nih. Nggak akan ada Lanjut end terus game. ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Rita yang sudah setia menemani kami di dalam pembelajaran di Sirkus Indonesia, secara khusus di Kebab dengan topik-topik yang sangat menarik, yaitu seputar filsafat dan sastra Ibrani. Sahabat sekalian, juga sebagai informasi, Ibu Rita Wahyu adalah anggota Dewan Penasihat Sirkus Indonesia, dan beliau mengajar sastra Ibrani di banyak tempat, di STT, dan memang beliau merespons panggilan Tuhan dengan mengajar ya Ibu Rita. Terima kasih banyak. Banyak jiwa yang merasakan manfaat dan juga berkat dari pelayanan yang Ibu Rita lakukan. Di akhir dari pembelajaran kita pada malam hari ini, kita akan berdoa, dan saya mohon kesediaan Pendeta Semi Tuan untuk berkenan memimpin kita di dalam doa penutup. Di-unmute dulu Pak Semi. Sudah? Ya, sudah Pak. Silakan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh mendapatkan pencerahan dan banyak pengetahuan dari Ibu Rita. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada Ibu Rita, dan kiranya beliau terus mengajar dan berbagi berkat dimanapun dia dapat melakukan pencerahan kepada yang lain. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan dan berkati juga dalam keluarganya. Juga untuk kami semua, kiranya kami semua tetap sehat dan kami terus melayani Tuhan dalam setiap keadaan kami dan setiap profesi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati circle juga di dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Semi, terima kasih Ibu Rita, terima kasih sahabat sekalian. Sampai jumpa besok. Pak Agus, Salam Rahayu. Pak Pendeta Semi dan Terima semuanya. kasih Bu Rita. Andre. Ya baik Bu Rita. Thank you.